Makasih ya bang, itu benar-benar dari hati lah kalau saya lihat ya. Ya kita kan nggak ada yang tahu bencana kan. Dan qadarullah memang di akhir tahun ini ya, saya dan teman-teman ketika menyalurkan bantuan, kami sebenarnya banyak yang belajar dari mereka sebenarnya. Duka Aceh dan Sumatera menjadi renungan akhir tahun. Bagaimana tidak, air bandang, longsor hingga potongan-potongan kayu-kayu besar menyapu semua hal yang dia lalui. Harta benda hilang, bahkan untuk memenuhi keseharian seperti makan, minum, hingga tidur pun korban longsor Aceh dan Sumatera tidak dapat. Tengku Wisnu sebagai putra daerah Aceh sangat mengkhawatirkan keadaan keluarganya di Aceh. Sebagai public figure dan berkecukupan dalam hal harta, Wisnu pun tergerak hati membantu dengan cara berdonasi untuk korban banjir dan longsor Aceh dan Sumatera. Tak terasa menetes air mata Tengku Wisnu saat menyaksikan betapa sulitnya dan sabarnya mereka dalam musibah yang begitu dahsyat. Di tengah gemerlap perayaan akhir tahun, Tengku Wisnu justru memilih jalan berbeda. Bersama tim aksi sosial, suami dari Shiren Sungkar ini terjun langsung ke wilayah terdampaknya bencana di Aceh dan Sumatera. Bagi Tengku Wisnu, akhir tahun bukan sekedar perayaan, melainkan momen untuk muhasabah diri dan mengingatkan kembali makna kepedulian terhadap sesama. Ambil pakai tangan kanan nak. Oh, Masya Allah. Ambil pakai tangan kanan. Habis itu dibilang, nak bilang terima kasih nak gitu. Yang gue ambil pembelajarannya adalah ketika kita sampai Indra, temen gue kan kasih roti kan, itu dia sama adiknya kalau nggak salah dan sama bapaknya. Waktu dikasih roti, dia tuh spontan kayak ambil tangan kiri, mungkin karena susah kan ambilnya. Itu bapaknya bisa bilang kayak gini, lu bayangin bapak itu lagi di pohon kayu yang kita lihat-lihat di video, Dra. Dia masih ngajarin adab ke anaknya, lu bayangin, Dra. Astagfirullah. Nggak lupa mengajarkan adab itu ya. Ya ini pelajaran buat kita. Kita kadang-kadang kondisi gini aja kita masih lupa ngajarin anak-anak kita. Itu dia dalam kondisi kayak gitu, Ndra. Ya Allah. Sultan Iskandar Muda. Kita nyampe di sana dibilang Bintang, habis itu tujuan kita langsung ke PD Jaya. Memang kalau secara dampak, yang terdampak, yang kena itu salah satunya kan daerah namanya PD Jaya. PD Jaya itu dekat kampung saya, PD gitu. Jadi kita ke sana membawa bantuan. Memang kita pakai platformnya Kita Bisa. Waktu itu setelah Jakarta, saya balik lagi langsung ke Bandara Kuala Namu. Langsung saya berangkat ke Aceh Tamiang karena memang secara jarak Aceh Tamiang itu lebih dekat dari Sumatera Utara gitu. Pastinya ya di seluruh elemen memang seluruh kita semua ini memang harus saling berkolaborasi, bersinergi. Kita bantu saudara-saudara kita di sana, mulai Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh gitu ya. Yang saya lihat sih di sana memang sudah bahasanya itu bersatu padu lah. Udah nggak ngeliat baju apa gitu ya. Parpol apa atau segala macam dari masyarakat, dari warganya, dari ya mungkin beberapa pejabat kita lihat gitu ya, terus sampai pemerintahan gitu, pemerintah juga saling bersinergi lah ya. Jadi udah saatnya memang kita harus bareng-bareng sih, kita bareng-bareng, kita support, kita bantu saudara kita di sana gitu. Karena ini nggak sebentar ya kalau menurut saya ya, karena kita lihat kemarin tuh PD Jaya itu banjir lagi. Dan kalau bisa memang kita coba cari datanya dulu. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan sama saudara-saudara kita di sana.
memang setelah ngobrol-ngobrol, memang fase berikutnya ini adalah fase di mana mungkin saudara-saudara kita itu ada yang kena penyakit, gitu, misalnya penyakit kulit, terus ada yang diare, ya, penyakit perut gitu ya, itu jadi saluran pencernaan itu memang fase yang masuk saat ini mungkin salah satunya adalah fase ini gitu. Jadi makanya kita memang membutuhkan obat-obatan untuk kita kirim ke sana gitu. Maka sekarang kan dokter-dokter banyak ya yang ke sana gitu. Nah jadi sangat mengkhawatirkan, sangat miris kita lihat saudara-saudara kita di sana. Tapi jujur saya banyak belajar sebenarnya sama saudara-saudara kita di sana itu. Kayak Dalam kegiatan tersebut, Teguh Wisnu mengaku sangat terkesan dengan ketegaran dan ketabahan para korban meski dilanda bencana. Semangat dan keikhlasan masyarakat setempat menjadi pelajaran berharga baginya. Menariknya, wilayah bencana yang didatangi Teguh Wisnu ternyata tak jauh dari kampung halamannya. Meski begitu, dirinya bersyukur karena keluarga dan saudara di daerah tersebut tidak terdampak secara langsung. Dari aksi sosial ini, Teguh Wisnu juga memiliki rencana ke depannya. Dirinya ingin mengajak sang anak untuk ikut terjun langsung ke lokasi bencana sebagai bentuk edukasi dan penanaman nilai empati sejak dini. Meski saat ini rencana tersebut masih menunggu waktu yang tepat karena kondisi sang anak yang sedang sakit. Disampaikan kepada kita, misalnya mereka bilang makasih ya bang, itu benar-benar dari hati lah kalau saya lihat ya. Kita kan bisa bukan ya kayak merasakan lah ya ketika mereka mengucapkan terima kasih itu penuh rasa syukur tuh kita rasa lah di hati kita gitu ya. Kalau misalnya secara orang tua saya kan udah di Jakarta. Kalau misalnya saudara-saudara saya memang kampung saya itu di Pidi. Kalau Pidi Jaya itu setelahnya gitu ya. Karena Pidi Jaya itu kan daerah pemekaran gitu ya, jadi setelahnya. Nah di Pidi Jaya kalau saya dengar dari beberapa keluarga sih, alhamdulillah memang nggak ada yang kena gitu. Tapi ya kita kan nggak ada yang tahu bencana kan, dan qadarullah memang di akhir tahun ini ya. Dan mungkin sebenarnya ketika kita di sana ini, saya rasa malah kami ya yang ketika berada di sana mencoba untuk membantu, kita menjadi kurir. Saya dan teman-teman ketika menyalurkan bantuan, kami sebenarnya banyak yang belajar dari mereka sebenarnya. Artinya dengan ketabahan mereka, ketegaran mereka, kami merasa kami tuh dengan nikmat yang kami dapatkan di Jakarta, ya di kota gitu kan, itu kami banyak kurang bersyukur gitu loh. Sedangkan mereka ya Allah tegar banget lah, tegar.